Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dan duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang merupakan salah satu majelis yang menjadi taman-taman surga di muka bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita niat yang lurus. Kita belajar untuk mengamalkan ilmu. Sebagaimana para ulama mengatakan, man talabal ilma lil amal waffaqahu. Orang yang belajar untuk menuntut ilmu, orang belajar menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya, maka Allah berikan taufik. Dan orang yang belajar bukan untuk mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak akan menambahkan kecuali kesombongan. Maka luruskan niat, kita belajar untuk mengamalkan ilmu kita, dan kita belajar agar kita benar dalam agama kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, tidak lagi bisa kita banggakan jabatan dan kedudukan kita, dan tidak lagi bisa kita sodorkan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa keraguan, yang hati penuh dengan tauhid tanpa kesyirikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang di hari itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir As-Sa'di. Malam ini kita merupakan perdana ya, pasca Ramadan. Pasca Ramadan ini merupakan kajian perdana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan memberikan kepada kita pemahaman yang baik serta semangat mengamalkan ilmu kita. Siapa masih ingat batas terakhir kita sebelum Ramadan? Siapa punya catatan? Hah? Oh, Al-Fajr udah jauh kali. Kita sudah masuk surat-surat yang pendek. Al-Qari'ah terakhir ya? Berarti benar. Saya tandai ini terakhir dalam surat Al-Qari'ah. Ahsan. Nah, berarti betul catatan tanda yang saya tulis ini. Baik, jazakumullah khair. Kita masuk malam ini tentang surat apa lagi setelah Al-Qari'ah? Surat At-Takatsur. Apa arti At-Takatsur? Apa arti At-Takatsur?
bermegah-megahan. Masya Allah. Baik, mari kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qari'ah. Sebelum saya membicarakan tentang ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qari'ah tentang kondisi dan keadaan hari kiamat, dan ditutup dengan dua golongan manusia. Yang pertama golongan orang-orang yang bahagia, yang kedua golongan orang-orang yang sengsara, yang dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, api yang menyala-nyala, narun hamiyah. Nah, di dalam surat At-Takatsur ini sebagai bentuk korelasinya antara surat sebelum dan sesudahnya, bahwa di dalam surat At-Takatsur Allah menggambarkan sebab-sebab manusia mendapatkan azab. Manusia lalai, manusia sibuk mencari dunia sampai dia tidak sempat berbekal untuk bertemu Allah. Itulah korelasi yang ada antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Alhaakumut takatsur. Alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Di dalam ayat yang pertama ini Syekh Sa'di mengatakan, yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqa lahu min ibadatihi wahdah la syarika lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berpaling dari tujuan awal diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencela orang-orang yang tidak tahu dengan tujuan penciptaannya. Allah mencela orang-orang yang lalai dengan tujuan kenapa Allah ciptakan dia. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Allah ciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini Allah katakan alhaakumut takatsur. Allah celah mereka orang-orang yang lupa dengan tujuan hidupnya. Dia sibuk dengan urusan dunianya, mengumpulkan hartanya, dan dia sibuk untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaannya. Dia lupa akan tujuan hidupnya. Allah tidak suka orang seperti itu. Sehingga Allah berikan kepada kita peringatan. Allah katakan di sini bahwa alhaakumut takatsur. Berkata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela hamba-hambanya yang sibuk dari tujuan awal dia diciptakan, beribadah kepadanya semata. La syarikalah, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wa ma'rifatuhu wal inabatu ilaih. Allah mencela orang-orang yang lupa mencari ilmu tentang Allah, dan orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Mencela mereka ini. Orang yang tidak sadar akan kembali kepada Allah, orang yang tidak sadar akan berakhirnya kehidupan ini. Nah, Allah mencela mereka orang seperti ini. So Allah katakan alhaakumut takatsur. Alhaakum ay an zalikal mazkur. Dengan apa yang telah disebutkan, dengan tujuan kalian diciptakan, kalian lupa. Ada orang di dunia ini sibuk dengan itu tadi, mencari harta benda, mencari kekayaannya, lupa dengan salatnya. Ada orang yang sibuk untuk mengumpulkan jabatan dan kekuasaannya, lupa dengan ketaatannya. Ada orang yang sibuk dengan segala apa yang dia kumpulkan di dunia ini, tapi dia tidak tahu akan hakikat kehidupan dia. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai.
At-takatsur, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang membuat mereka bermegah-megahan itu, tidak. Tetapi secara umum Allah sebutkan bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Apa yang membuat mereka ini lalai? Ya kan? Ternyata hikmahnya tidak Allah sebutkan membuat mereka ini lalai, itu tidak disebutkan secara rinci oleh Allah di dalam ayat ini. Agar kenapa? Liyashmal dzalika kull ma yatakatsar bihil mutakatsirun, agar masuk seluruh apa yang membuat mereka lalai di dalam peringatan ayat ini. Bisa jadi bukan hanya sekadar jabatan dan kekuasaan yang membuat dia lalai, ya kan? Bukan hanya sekadar harta dan kekayaan membuat dia lalai. Bukan, bisa jadi bukan karena itu, tapi bisa jadi karena anak lalai kepada Allah, karena pasangan, keluarga lalai kepada Allah. Maka Allah tidak menyebutkan secara rinci apa yang mereka bangga-banggakan itu, agar masuk kepada seluruh unsur itu. Apa saja namanya yang membuat mereka lalai kepada Allah, itu tercela. Jelas ya? Alhaakumut takatsur wa yaftakhiru bihil muftakhirun. Bisa jadi dengan apa yang mereka lakukan itu mereka berbangga-bangga, mereka menyombongkan diri, minal amwal, berupa harta, wal aulad, anak-anak, wal ansar, para pendukung-pendukung. Kan bisa jadi orang itu lalai karena ada pendukung. Ya contoh sajalah dalam kehidupan nyata, hati dia tidak ada lagi mau untuk maju, ya kan? Katakanlah misalnya baik itu tingkat 1, tingkat 2, atau menjadi anggota dewan. Pak, majulah. Pak lah tua mah, tidak usah lah. Yang kedua, tidak juga ada orang kan mendukung apa. Oh salah Pak, banyak orang yang suka ke Pak. Nah, jadi yang menang itu tim sukses yang menang, gitu kan? Terkadang dia lupa gitu, lupa Al-Ansar. Terkadang dia lupa tentang dirinya, karena dia merasa ada orang yang mendukung, orang-orang yang bersamanya, dia lupa akan hakikatnya. Setelah dibuat survei, ternyata ada tapi tidak tinggi. Tim sukses mengatakan itu survei abal-abal. Nah, tim kita sudah survei betul ke bawah, Bapak itu paling tertinggi. Masuk loh saudara kawan, ya kan? Maju, sudah itu menghabiskan uang aja rupanya. Al-Ansar membuat orang lalai. Ya, wal junud, wal khadam, para pembantu, ya bala tentara, artinya pasukan-pasukan dia. Wal jah, ya jabatan, kedudukan, semua itu membuat orang lalai. Membuat orang, jazakallahu khair, membuat orang lalai semuanya. Wa ghairi dzalika mimma yuqsadu min mukatsaratan kullu wahid lil akhar wa laysa al maqsudu minhu wajhullah. Jelas sampai di sini ikhwafillah? Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Allah tidak menyebutkan apa saja yang apa yang membuat mereka lalai, agar masuk kepadanya apa saja yang bisa membuat mereka lalai, membuat mereka sombong, membuat mereka jauh dari Allah, itu tercela. Jelas? Ya. Oleh karenanya, fastamarrat ghaflatukum walahwatukum watashaghulukum hatta zurtumul maqabir. Ternyata berakhirnya kelalaian itu ketika sudah masuk kuburlah yang menghentikan kelalaian itu. Kuburlah yang menghentikan semua hal yang telah membuat dia bangga-bangga itu. Orang kalau sudah masuk, kata Nabi SAW, berhentinya orang mengejar dunia ini kalau mulutnya sudah disumbat oleh baru dia sadar kalau ternyata selama ini perjalanannya ternyata adalah
permainan senda gurau saja. Yang sebenar kehidupan itu adalah berbekal diri. Itulah kehidupan yang sejatinya. Jadi orang sadar, kata Nabi SAW, kalau sudah diisi tanah mulut dia, baru dia mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, semoga aku bisa beramal saleh. Itu penyesalan pertama mereka, meminta kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Hatta zurtumul maqabir fankashafa hina izin lakumul ghita. Hari itu baru terbukalah tutup selama ini. Oh, ternyata selama ini perjalanan saya itu adalah tipu daya. Oh, perjalanan saya ini selama ini adalah senda gurau saja. Oh, selama ini adalah permainan saja. Inkashafal ghita. Disitulah baru terbuka rahasianya. Ternyata perjalanannya hanya permainan. Walakin ba'dama ta'azzara 'alaikum istinafuhu, tapi memang tidak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali, dan memang penyesalan itu hadirnya di belakang. Itulah Pak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Cuma di sini ada sebuah keindahan pilihan kata. Allah mengatakan, Allah tidak mengatakan hatta dakhaltumul maqabir, nah, tetapi Allah menyebutkan hatta zurtumul, kata-kata dari kata ziarah. Ziarah itu dalam makna kita apa? Berkunjung. Kalau berkunjung lama atau enggak? Lama enggak Bang? Enggak lama. Berkunjung ke mana? Ke rumah si fulan. Tidak akan lama. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil? Bahwa kehidupan di alam barzah memang tidaklah menjadi kehidupan yang selama-lamanya di sana. Bukan tempat peristirahatan. Nah, tuh. Tajoleh. Kan sering kita dengar itu kan? Iya. Nah, itu salah. Bukan di situ tempat peristirahatan terakhir kita. Itu hanya ziarah sebentar saja. Singgah sejenak di alam barzakh. Alam barzakh itu alam awal kehidupan akhirat. Tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Dunia alamnya berbeda dengan alam nyata kita di dunia ini. Makanya kalau ada orang mengatakan mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir, salah cuy. Bukan tempat istirahat terakhir, awal untuk kehidupan yang lebih panjang. Bisa jadi memang di situ lebih panjang dari kehidupan dunianya. Kehidupan dunia dia bisa jadi 60 tahun, 70 tahun, tapi bisa jadi alam barzakhnya bisa lebih dari itu. Sampai kapan kita di alam barzakh? Sampai hari kiamat ditegakkan Allah, ditiupkan sangkakala pertama, mati seluruh makhluk. Ditiupkan sangkakala kedua, lalu Allah bangkitkan seluruh makhluk. Jelas? Jadi tempat peristirahatan terakhir kita di mana? Di surga. Itu masih panjang perjalanan itu, Pak. Dari alam barzakh itu bangkit kita. Setelah dibangkitkan kemana kita lagi? Ke padang mahsyar. Wah, itu prosesnya panjang. Penantiannya saja panjang sekali. 50.000 tahun. Lalu nanti di sana ada pembagian catatan, lalu kemudian ditimbang, kemudian ada mizan, ya, ada syafaat, ada as-sirat, dan macam, masih panjang perjalanan itu. Maka Allah katakan kepada kita hatta zurtumul maqabir. Kalian akan berhenti bermegah-megahan itu sampai kalian masuk ke alam kubur. Al-maqbarah, kuburan. Kuburan itu sebutan untuk
siapapun yang telah meninggal dunia dan kemudian dimasukkan ke dalamnya, itu kuburan. Lalu apakah orang-orang yang meninggal dunia yang dimakan oleh binatang buas lalu kemudian tidak nampak lagi jasadnya di mana? Atau mereka tenggelam di dalam sungai, laut, lalu jasadnya tidak ditemukan, telah dimakan oleh binatang-binatang ada dalam laut? Apakah mereka ini nanti tidak disebut dikuburkan, atau kemudian mereka tidak dihisab atau tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Apa jawabannya? Tetap ditanya. Itulah kuburannya. Kuburan itu sebutan untuk orang yang meninggal dimasukkan ke tanah secara umum. Tapi kalau mereka meninggal dunia karena binatang buas, nampak jari joleh. Di sini rupanya ada jari tersisa. Kepala, badan, kaki semua, tangan dah habis. Lalu mana kuburannya? Apakah orang seperti ini hancur binasa tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tidak, mereka tetap ditanya. Atau mereka yang hanyut jatuh ke dalam sungai dan seterusnya, lautan, itulah kuburannya. Dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti seperti mana orang yang lain dikuburkan. Jelas? Ini dua pelajaran. Ayat yang kedua ini, pelajaran yang pertama bahwa kata ziarah memberikan pelajaran kepada kita bahwa di alam barzakh itu hanya sementara, tidak tempat istirahat terakhir. Yang kedua, kalau ziarah itu tidak lama. Lamanya kita di alam barzakh sampai Allah tegakkan kiamat. Yang kedua, al-maqabir atau kubur adalah sebutan untuk orang yang meninggal dunia lalu dikuburkan di dalam tanah, dan masing-masing orang akan mendapatkan prosesnya. Di antaranya pertanyaan tadi, mereka yang dimakan binatang buas atau hanyut lalu kemudian hilang jasad jadi diangkat oleh binatang-binatang laut, mereka tetap disebut itulah kuburannya, dan akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala juga, akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Baik, ikhwafillah. Jelas sampai di sini. Hatta zurtumul maqabir. Annal barzakh dar, bahwa barzakh itu adalah sebuah tempat. Al maqsud huna an-nufuz ila daril akhirah. Dia sebuah perjalanan awal kehidupan untuk menuju akhirat yang lebih panjang. Li'anna Allah samahum zairin wa lam yusammihim muqimin. Itu tandanya bahwa di alam barzakh tidak di sana tempat istirahat kita. Allah menyebut dengan kata zairun atau zairin, orang-orang yang ziarah, yang datang berkunjung, bukan sebutan mereka dengan muqimin, orang-orang yang tinggal di sana. Makanya di alam barzakh ikhwatul kiram itu sudah kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang beriman. Hadis yang menunjukkan itu adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, yang meninggal dunia itu orang beriman, maka setelah dia menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka kemudian dia dijadikan kuburannya sebagai taman surga, diluaskan kuburan sejauh mata memandang, diberikan permanen dari surga, dia melihat tempatnya nanti di hari kiamat kelak. Allah berikan Allah perlihatkan tempat yang sangat mengindah, sangat asik dan sangat menggembirakan itu. Maka dia minta sama Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang fajir, maka dia akan mengatakan ketika ditanya tiga pertanyaan tadi, dia tidak tahu, saya tidak tahu. Maka kuburannya langsung menjadi lubang-lubang neraka. Tubuhnya dihempit sampai memotahkan tulang belulangnya, kemudian ditampakkan tempatnya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Itulah orang-orang kafir. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Allah katakan, kalla
saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun, ya. Janganlah demikian. Kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Ya. Fadalla dzalika 'ala al-ba'ts wal jazaa' 'ala al-a'mal fi darin baqiyah ghairi faniyah. Walihadza tawa'adahum biqaulihi kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Allah mengulang-ulang beberapa kali, ya. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sadarlah wahai manusia, janganlah begitu. Jangan kalian lupa kepada Allah. Jangan kalian lupakan tujuan kehidupan kalian. Sadarlah wahai manusia, kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui, ya. Kemudian Allah katakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ay law ta'lamuna ma amamakum ilman yaslu ila al-qulub, ya, lamma alhaakum at-takathur wa labadartum ila al-a'mal as-salihah walakin adamul ilm al-haqiqi yusayyarakum ila ma tarawun. Maka ini disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ternyata, ya, kalian akan mengetahui itu semua, kalian akan bisa melihat itu semua kalau kalian punya ilmu yakin. Ya. Ada 3 istilah. Ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Apa bedanya? Kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh dengan madu. Kalau dia tahu madu itu baru dengan berita, itu namanya ilmul yakin. Kalau dia sudah melihat, maka disebut dengan ainul yakin. Kalau dia sudah merasa bahwa madu itu manis, namanya haqqul yakin. Itulah lebih kurang kata Syekhul Islam perbedaannya. Kalau berita-berita yang sampai kepada melalui ilmu, maka namanya ilmu yakin. Maka kita harus tahu tentang berita akhirat. Kita perlu belajar tentang rihla ila yaumil akhirah. Perlu kita belajar. Perlu kita belajar kitab tentang bagaimana perjalanan seseorang menuju akhirat. Banyak kita para ulama untuk kita baca itu. Bagaimana di alam barzakh, bagaimana di saat padang mahsyar, bagaimana di saat hisab, bagaimana di saat, ya, nasrul kitab wad dawawin, bagaimana tentang syafaat, tentang sirat. Itu semua harus dipelajari itu. Ya, apa saja yang bisa menyelamatkan kita dan apa saja yang bisa membinasakan kita, mesti kita pelajari perjalanan kita menuju akhirat itu. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya melalui ilmu-ilmu yang sudah disampaikan melalui kita para ulama, maka kita harus tahu itu disebut dengan ilmu yakin. Naam. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ya, kalaulah seandainya kalian ini mengetahui dengan ilmu yakin, ya, maka kalian akan bisa bersikap. Makanya ini musibah, Pak. Orang kalau tidak ada ilmu itu gelap. Ya, Bang? Gelap. Orang kalau tidak ada ilmu itu dalam agama gelap. Dia merasa itu adalah kebaikan tapi bukan kebaikan. Dia merasa itu adalah amal saleh tapi bukan, ternyata tertipu. Dia tidak punya panduan yang benar. Dia tidak punya panduan yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa memandu dia, yang bisa membawa dia kepada kebaikan. Maka kita coba rasakan hari ini ketika kita sudah ngaji, belajar ini, enak beragama? Enak beragama. Tidak mudah dipelesetkan orang. Tidak mudah. Dan kita kalau sudah punya ilmu bisa melihat, oh, itu tidak benar itu. Sehingga dia tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan di dalam kesesatan. Tidak ikut-ikutan di dalam penyimpangan, dalam kesyirikan, di dalam perkara khurafat, perkara bid'ah. Tidak ikut dia. Karena dia tahu. Dia tahu itu bukan sesuatu yang yang terpuji dalam agama kita. Tapi kalau orang, Pak, tidak punya ilmu,
terombang-ambing, ya, dia bingung, mudah dipelesetkan, mudah dibelokkan, mudah dipalingkan orang. Nah, kalau sudah punya akidah yang sahihah dengan ilmu yakin, kalau dia sudah punya ilmu tentang tujuan hidupnya dan kemudian perjalanannya akan menuju Allah, maka dia akan berhati-hati tentang itu. Ya, tidak akan mudah dia tergoyahkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarawunnal jahim. Naam, ay la tarawunnal qiyamah. Kalian akan melihat hari kiamat. Fala tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim, ya, jahannam allati a'adda Allah ta'ala lil kafirin. Maka an-naru wal jannah, ikhwafillah rahimakumullah, adalah sesuatu yang pasti, ya, hakiki, dan surga dan neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan uiddat lil muttaqin tentang surga, dan Allah katakan neraka itu uiddat lil kafirin, disediakan neraka itu bagi orang yang tidak beriman, dan surga disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim. Ya, kalian akan melihat neraka jahanam. Akan kalian lihat nanti siksaan bagi mereka. Maka biarlah mereka-mereka yang hari ini, ya, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman, yatamatta'un, mereka bersenang-senang di dunia ini. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa orang beriman sikapnya terhadap dunia ini, dia berbekal dengan dunia ini. Orang-orang munafik dengan dunia mereka berhias diri. Orang-orang kafir dengan dunia ini mereka bersenang-senang. Ya, kalau orang beriman apa tadi? Berbekal. Di dunia ini orang beriman itu berbekal dia. Orang munafik sibuk dengan berhias, ya, memperlihatkan sesuatu yang bukan pada sesungguhnya. Itu orang munafik. Kelihatan indah tapi bukan. Kelihatannya masya Allah tabarakallah memukau, tapi sebetulnya hancur di dalam. Itulah orang munafik. Mereka menipu diri mereka sendiri. Adapun orang kafir, mereka sibuk dengan, ya, bersenang-senang, yatamatta'una fid dunya. Mereka, ya, anggap dunia ini inilah segala-galanya. Tapi orang beriman tidak, melihat dunia ini tempat mereka berbekal menuju akhirat. Makanya nasihat yang mahal dari Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat datang menjemput kita. Yang pergi sudah tinggalkan, yang datang kita sambut dengan baik. Faqulu minhuma banun, dan masing-masing dari kedua itu punya pengikut-pengikutnya, anak-anaknya. Fakun anta min abna'il akhirah, jadilah engkau anak-anak akhirat, pecinta-pecinta akhirat. Wala takun min abna'id dunya. Masing-masing dunia dan cinta ini ada pengikutnya, ada orang-orang yang larut dalamnya. Maka orang-orang yang mencintai dunia, dia akan menyesal. Maka kata Ali, jadilah engkau pecinta akhirat. Akhirat dikejar, dunia pasti dapat. Tapi kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Harus kita yakini itu. Dari siapa kita tahu? Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ketika berbicara tentang akhirat, bahwa visinya akhirat, bahwa semangatnya akhirat, orientasinya akhirat, Allah jadikan urusannya selesai. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya.
Tetapi ketika orientasinya dunia, ketika orientasinya adalah hawa nafsunya, maka dia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Dan Allah cerai-beraikan urusannya, serta Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Maka selalulah kefakiran itu memang muncul dari mata, pandangan mata yang tidak pernah puas. Makanya kefakiran itu letaknya di mata. Letaknya di mata. Sehingga apa? Sehingga yang kita lihat punya orang lain itu jauh terus lebih baik dari dan lebih banyak dari kita. Tapi mata kita tidak pernah memandang apa yang ada pada dirinya. Selalu memandang fulan lebih, fulan begini, fulan begini. Makanya kekayaan itu ada di hati. Ada di hatinya. Nah, barang siapa yang selalu menjadikan kekayaan itu di hatinya, maka dia akan selalu kaya. Tapi barang siapa yang menjadikan kekayaan itu ada pada hartanya, pada matanya, maka dia akan selalu merasa kurang dalam kehidupannya. Sampai nanti dia melihat la tarawunnal. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita ini lupa kepada tujuan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kebaikan-kebaikan kita. Allah jauhkan kita, Allah palingkan kita dari amal saleh yang dicintai olehnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian di sini disebutkan bahwa ru'yah basariyah, ini ainul yakin, nampak langsung oleh matanya. Kama qala ta'ala, apa yang nampak sama mereka di hari kiamat? Wara'al mujrimuna an-nara, orang-orang mujrim melihat neraka jahanam itu dengan jelas. Fadhannu annahum muwaqi'uha, mereka yakin seyakin-yakinnya pasti mereka masuk ke dalam. Orang-orang mujrim di hari kiamat kelak sudah melihat neraka, sudah yazunnun, sudah mereka sudah ya, fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa, sudah itulah tempat kita dan kita tidak punya pilihan untuk lari, tidak punya kesempatan untuk untuk menyelamatkan diri. Sudah, itulah keyakinan nanti orang-orang kafir. Ya, udah masuk waktu ya. Kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبعث إنك لا تغلب الله يحمد من الصلاة بجعلنا وقيم الصلاة Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang tersisa dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin." Kalian akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala kalian. Allah katakan tentang orang-orang mujrim, wara'al mujrimuna an-nara. Mereka melihat api neraka. Sudah. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Sudah, mereka sudah yakin mereka pasti masuk ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Tidak ada tempat berpaling, tempat berlindung, tempat lari, tidak ada. Nah, lalu kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan sebuah ayat yang luar biasa. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hari ini, hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti bertanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berkata Syekh Sa'di, "Allazi tana'amtum bihi fi darid dunya." Seluruh nikmat yang telah kalian nikmati, yang telah kalian pakai, yang telah kalian rasakan di dunia ini, seluruh nikmat akan Allah tanyakan kepada kita. Ya. Hal kuntum bisyukrihi, apakah kalian bersyukur atas nikmat itu atau tidak? Wa adaitum haqqallahu fih, apakah kalian tunaikan hak Allah dengan nikmat-nikmat itu atau tidak? Walam tasta'inu bihi ala ma'asi, atau kalian memang menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam maksiat kepadanya? Fayunaimukum na'iman a'la minhu wa afdal. Maka hari itu ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang usia kita. Untuk apa kita gunakan? Umur kita untuk apa kita gunakan? Masa muda kita untuk apa kita habiskan?
Masa muda yang seharusnya melahirkan kebaikan, ketaatan, tapi hilang dalam kemaksiatan. Ilmu kita sejauh mana kita amalkan, harta kita kemana kita belanjakan, dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Kesehatan, masa sehat dulu mana? Kemana kamu selama masa sehat itu? Kau tidak nampak di masjid, kau tidak hadir dalam kebaikan. Kemana engkau foyakan? Karena engkau habiskan masa-masa sehat itu sekian tahun. Makanya subhanallah, ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan ujian yang berat, dia tidak mengeluh. Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, karena dia mengukur usia sehatnya yang ia rasakan dengan lamanya ujian yang telah ia dapatkan. Begitu Nabi Ayub alaihissalam di dalam sikap dia terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanyakan, ya, thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanyakan kepada kita semuanya. Ya Allah, nikmat kita bisa memandang, untuk apa mata ini kita gunakan? Nikmat kita bisa mendengar, untuk apa telinga ini kita gunakan? Nikmat bisa kita berjalan, melangkahkan kaki. Kemana kita langkahkan kaki kita selama ini? Nikmat kita bisa berbicara, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada nikmat-nikmat yang zahir yang Allah berikan pada diri kita, tapi kemudian ada nikmat-nikmat yang kita pakai, yang ada pada diri kita. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmatnya? Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita mampu menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang luar biasa ini. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan, tarartum bihi, atau apakah kalian termasuk orang-orang yang terpedaya, al-ghurur? Apakah kalian termasuk orang-orang yang tertipu? Apakah kalian termasuk orang-orang yang lalai dengan nikmat-nikmat itu? Walam taqumu bisyukri, kalian tidak menunaikan syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanyakan nikmat itu. Bal rubbama istamta'tum bihi 'alal ma'asi. Bisa jadi kenikmatan itu kalian pakai dalam melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'aqibukum 'ala dzalika, lakum Allah Subhanahu wa taala hukum kalian dengan perbuatan kalian itu. Makanya di hari kiamat Allah katakan kepada orang kafir, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, saat orang kafir diperlihatkan ke neraka Allah, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, kata Allah, kalian telah hilangkan nikmat-nikmat rezeki-rezeki yang kuberikan kepada kalian di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, kalian telah menikmatinya. Kalian gunakan untuk kemaksiatan, kalian gunakan untuk dosa kepada Allah, nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian, ya, harta, kekayaan, kelapangan hidup, ya, kesempurnaan, kesehatan, jabatan, kedudukan, udah kalian habiskan semuanya itu, kata Allah. Kalian habiskan, kalian gunakan semua itu yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Maka kemudian Allah katakan, fal yauma tujzawna adzabal hun, hari ini kalian diberikan balasan yang menghinakan. Terhadap apa? Terhadap kesombongan kalian, ya. Jadi ketika kita lihat orang-orang kafir
mereka dengan harta, kekayaan, dengan kemewahan mereka, ya mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah, enggak apa-apa. Itu hanya kehidupan yang singkat. Allah tidak akan membiarkan nanti dalam kenikmatan, tetapi terus dalam siksaan dan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Maka kita sebagai orang beriman bersabar menghadapi segala keadaan kita hari ini di dunia. Ya, tabahlah dan teruslah berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita kokoh dan kuat di dalam menjalani ujian-ujian kita. Kehidupan yang singkat, tidak akan lama, akan berakhir, dan kemudian kita berharap berakhirnya kehidupan dunia membawakan kebahagiaan di akhirat kelak. Jangan sampai dunia sudah sengsara, apalagi nanti di akhirat sengsara juga. Orang-orang kafir tidak. Mereka habiskan waktu berlibur, mereka habiskan waktu mereka dengan, ya jangan sampai dalam pikiran kita, saya sejak kecil sholat, sejak kecil menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi kehidupan saya kok begini-begini saja. Rasanya tak adil Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, mereka ya tidak beriman kepada Allah, tetapi kenapa mereka hidup dalam kemewahan dan kelapangan? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Naam, bahwa dunia ini bukan ukuran kemuliaan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang telah disampaikan itu, "Lau kanatid dunya," ya, andaikan dunia ini, kata Nabi SAW, "ta'dilu indallahi janaha ba'udatin," bernilai di sisi Allah sehelai sayap nyamuk, masaqa biha kafiran, maka Allah tak akan berikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Allah tidak jadikan memang perbandingan akhirat dengan dunia. Tidak pernah Allah buatkan perbandingan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang bahagia melainkan ketaatan. Maka ketika kita subhanallah mampu ya, menjadikan diri kita ini orang-orang yang beriman taat kepada Allah, insya Allah kehidupannya akan berakhir dengan indah di hari kiamat kelak. Maka tak perlu kita iri, tak perlu kita merasa bahwa Allah tidak adil, tak perlu kita merasa bahwa Allah SWT tidak menyayangi kita. Tidak perlu itu, karena Allah lebih tahu dengan kita apa yang maslahat bagi kita, apa yang memang patut ya Allah berikan kepada kita. Jangan dikira, Pak, kalau saya seperti dia, Masya Allah, saya akan taat, saya akan infak, saya akan, belum tentu. Ada orang-orang yang Allah berikan rezeki seperti yang melebihi dari rezeki dia. Allah yang lebih tahu dan lebih ya maslahatnya, Allah yang lebih tahu tentang dia. Jadi jangan selalu pandang orang tetapi lupa kepada dirinya. Sehingga Allah katakan apa? La tanzuru ila au unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ada yang hafal hadisnya? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Apa itu? Kehidupannya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Nabi. Apa artinya? Dan jangan lihat kepada orang, atau lihatlah kepada orang yang lebih, lihatlah kepada orang yang kurang dari kalian kehidupannya. Jangan lihat kepada orang yang lebih dari kalian. Ini dalam urusan apa ini? Oh, dunia. Sampai Nabi berpesan begitu kepada kita. Lihat orang-orang yang level hidupnya dari kita, agar apa yang kita rasakan ini
Bisa kita syukuri. Alhamdulillah saya dapatkan ini. Alhamdulillah Allah berikan ini. Lihat, agar nikmat ini tidak kita anggap kecil, maka lihatlah orang yang lebih dari kita kehidupannya. Ya, jangan pernah melihat kepada mereka yang lebih kehidupan dari sisi ekonomi dari kita. Ya Allah, kita tak pernah mendapatkan apa-apa rasanya dalam kehidupan ini. Nanti kita kufur nikmat. Nanti kita kufur nikmat. Ini dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan akhirat kita tidak boleh, harus dibalik. Urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah. Kalau untuk urusan akhirat lihat kepada orang yang kan kebaikan persahabatan itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Berkawan dengan orang baik itu seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Tapi berkawan dengan orang yang tidak baik seperti orang berkawan dengan pandai besi. Pandai besi. Duduk di situ, ya, walaupun kita tak beli, aroma asap telah lengket ke baju kita. Jelas. Maka lihatlah orang yang lebih dari kita kehidupan dunianya. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah kehidupan dunianya atau level dunianya dari kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lihat orang yang lebih dari kita, karena itu akan membuat kita kufur nikmat. Nak pandai lisan ini bersyukur nantinya. Ya. Dan memang tipikal manusia selalu melihat kelebihan orang, lupa tentang kekurangan di dirinya. Yang teringat itu kelebihan orang, rezeki orang, tapi dia lupa tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Selalulah berkaca kepada dirinya, lihat kekurangannya dan perbaiki. Jangan lihat ya kekurangan orang lalu kemudian ya lupa dengan kekurangan dirinya. Tapi dalam urusan akhirat bersemangatlah untuk melihat dan belajar kepada orang-orang yang hebat. Ya kan? Ketika diajak sholat, ya kan? Dia nantilah sholat nanti. Nanti sajalah sholatnya nanti. Bersyukur saya sholat, orang nak sholat lagi. Masya Allah. Itu bukan ukurannya. Ya kan? Kalau diajak sama ikhwah kita ngaji-ngaji lah, adalah mana nampak di majelis ilmu. Jangan dibilang sudah cukup, atau jangan dibilang saya ngaji juga tapi ya sedikit-sedikit sajalah. Jangan. Berkawan dengan orang yang rajin, insya Allah kita ikut rajin ya. Berkawan dengan orang yang taat, insya Allah kita ikut taat. Wallahu ta'ala alam. Ya, surat At-Takatsur ini pelajaran mahalnya, di mana yang pertama kita harus ingat dengan tujuan penciptaan kita. Yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kehidupan alam kubur itu adalah sebuah persinggahan, bukan sebuah tempat istirahat terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa orang-orang yang lalai ini pasti mereka akan melihat azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah ingatkan kita juga bahwa seluruh nikmat akan Allah berikan pertanyaan dan kita dimintai pertanggungjawaban. Demikian pembahasan kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.